Kuncharaningrat adalah salah satu tokoh antropologi yang menciptakan sebuah buku pengantar ilmu antropologi. Salah satu dari isi buku tersebut adalah fase perkembangan antropologi, di mana salah satu fase pertamanya itu adalah perjalanan seorang musafir. Pada fase kedua, ilmuwan mengetahui tentang ilmu etnografi. Pada fase ketiga, antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan masyarakat untuk kepentingan kolonialisme. Dan fase keempat, adanya pembagian kebudayaan pada seluruh dunia. Di dalam buku tersebut ada 5 ilmu bagian dari antropologi. Yang pertama, paleoantropologi, yaitu asal-usul manusia atau fosil-fosil manusia. Lalu yang kedua, antropologi fisik, yaitu meneliti dari ciri-ciri tubuh manusia. Yang ketiga, antropologi linguistik, yaitu penelitiannya yang berupa daftar kata-kata. Yang keempat, prehistori, yaitu mempelajari perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal huruf. Dan yang terakhir adalah etnologi, yaitu mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat di seluruh muka bumi pada masa sekarang ini. Di dalam buku Bapak Kuncharaningrat, ia menyebutkan tentang kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam wujudnya, kebudayaan terdapat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah adat istiadat atau ide dan gagasan manusia, banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat memberi jiwa kepada masyarakat itu. Yang kedua adalah social system, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat difoto, diobservasi, dan didokumentasikan. Yang ketiga adalah kebudayaan fisik, yang berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat, yang sifatnya dapat diraba, dilihat, dan difoto. Dan di buku tersebut menyinggung tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah tentang bahasa, yang kedua adalah sistem pengetahuan, yaitu bisa dengan sekolah. Yang ketiga adalah sistem organisasi sosial. Sir James George Frazer. Frazer lahir pada tanggal 1 Januari 1854. Ia adalah seorang antropolog sosial berkebangsaan Skotlandia yang berpengaruh pada tahap awal dari studi ilmiah mengenai mitologi dan perbandingan religi, dan juga seorang ahli folklore yang mempergunakan bahan etnografi dalam karyanya. Karangannya yang terkenal adalah Totemism and Exogamy yang terbit tahun 1910 dan The Golden Bough yang terbit tahun 1913. Teori Frazer tentang asal mula ilmu gaib dan religi dapat diringkas sebagai berikut. Makin terbelakang kebudayaan manusia, makin sempit lingkaran batas akalnya. Soal-soal hidup yang tidak dapat dipecahkan disalurkan dengan kekuatan magic atau ilmu gaib. Menurutnya, magic adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam. Manusia pada awalnya hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan soal-soal hidupnya yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya. Pada waktu itu, religi belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak tindakan dari magic itu tidak ada hasilnya. Maka mulailah ia yakin bahwa alam didiami makhluk halus yang lebih berkuasa daripadanya. Lalu mulailah ia mencari hubungannya dengan makhluk-makhluk halus itu. Menurut Frazer, memang ada suatu perbedaan besar antara ilmu gaib dan ilmu religi. Ilmu gaib adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai
dan mempergunakan kekuatan-kekuatan dan kaidah-kaidah ilmu gaib yang ada di dalam alam mereka. Sebaliknya, religi adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa, dan lain sebagainya yang menempati alam. Lihat dan difoto. Dan di buku tersebut menyinggung tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah tentang bahasa. Yang kedua adalah sistem pengetahuan, yaitu bisa dengan sekolah. Yang ketiga adalah sistem organisasi sosial. Yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima adalah sistem mata pencarian hidup. Yang keenam adalah sistem religi dengan saring toleransi. Yang terakhir adalah kesenian. Origins of the Western Pacific by Branislaw Malinowski. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dwi Zari Sylvia dari kelas B reguler 2020 Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. So, kali ini saya akan membawakan satu tokoh antropologi yaitu Branislaw Malinowski dengan hasil penelitian etnografinya di Pulau Trobriand. Branislaw Kasper Malinowski atau lebih dikenal dengan Branislaw Malinowski lahir pada 7 April 1884 di Polandia dan meninggal pada 16 Mei 1942 di usianya yang 58 tahun. Beliau adalah seorang antropolog Polandia yang diakui sebagai salah satu antropolog terpenting pada abad ke-20 karena jasanya yang besar dalam bidang etnografi. Pada tahun 1914, beliau pergi ke Papua Nugini untuk melakukan penelitian di Pulau Milo, yang sekarang lebih dikenal dengan Kepulauan Trobriand. Di sana, ia tinggal dan mempelajari tentang suku pribumi Trobriand dan tinggal bersama dengan komunitas mereka dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam periode itulah, beliau mulai melakukan penelitian di Kula dan menghasilkan teori participant observation yang menjadi salah satu kunci antropologi saat ini. Pada tahun 1922, Malinowski menerbitkan bukunya yang berjudul Origins of the Western Pacific, yang mana buku tersebut merupakan hasil dari penelitiannya di Pulau Trobriand. Di dalam buku tersebut, Malinowski mendeskripsikan tentang magic dan colouring serta mengenai konsep participant observation. Di dalam bukunya, beliau juga menuliskan dasar untuk melakukan penelitian etnografi, yaitu penelitian harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun, menggunakan bahasa asli dan di komunitas asli. Mata pencaharian masyarakat asli Kepulauan Trobriand menggunakan ubi jalar dan daun pisang sebagai mata uang. Selain itu, keduanya merupakan komoditas yang sangat penting. Selain dikonsumsi dan diperdagangkan, keduanya juga digunakan dalam ritual yang berlangsung di kepulauan itu. Politik organisasinya, masyarakat Trobriand pada dasarnya adalah suku. Mereka tinggal di desa permanen dan menetap, diatur oleh prinsip egaliter dan dipimpin oleh seorang kepala. Malinowski's Theory of Trobriand Magic. Praktik magic yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan tertentu melalui sarana supernatural. Malinowski juga menyimpulkan bahwa di antara sihir dan tanah Trobriand berfungsi untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan. The Colouring. Colouring adalah serangkaian ritual pertukaran benda yang berlangsung antara mitra dagang di pulau yang berbeda. Big Man adalah pemimpin dalam komunitas egaliter yang memperoleh posisi dan pengaruh informal melalui perdagangan dan hubungan pribadi. Tidak hanya pria, wanita juga berpartisipasi dalam colouring, tetapi mereka lebih relatif minoritas. Big Man jauh lebih umum di masyarakat Melanesia daripada masyarakat Australia. So, itu tadi sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih. Do that one dance, baby. That one dance.
resiprositas atau pemberian yang dikemukakan oleh Marcel Mauss. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa itu Marcel Mauss. Marcel Mauss adalah seorang filsuf, sosiolog, dan antropolog abad 20-an dari Prancis. Ia lahir di Epinal pada tanggal 10 Mei 1872. Marcel Mauss ini adalah murid terpandai dan juga keponakan dari antropolog atau sosiolog dunia, yaitu Emile Durkheim. Satu karya Marcel Mauss yang akan kita bahas pada kali ini tertuang pada bukunya yang berjudul The Gift yang terbit pada tahun 1925. Buku ini berisi tentang pemberian bentuk dan fungsi dan tukar-menukar pada masyarakat arkaik. Menurut Marcel Mauss, resiprositas atau pemberian maupun tukar-menukar pada masyarakat arkaik adalah adat istiadat yang bersifat wajib, mengikat, dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan hal yang dipertukarkan tersebut ialah presentation yang menyangkut harga diri individu, kelompok, keluarga, masyarakat, maupun klan yang akan membentuk transaksi dan kontak sosial dalam masyarakat tersebut. Contoh dari teori resiprositas ini ataupun teori pemberian maupun tukar menukar ini adalah contohnya ya, si A sebagai si pemberi dan si B sebagai si penerima. Si A akan memberikan barang berupa barang, uang maupun ternak kepada si B, dan si B wajib menerima barang tersebut karena jika dia menolak, dia akan secara tidak langsung menghina ataupun mengecewakan si A sebagai si pemberi. Nah, setelah si B menerima pemberian dari si A, maka ia wajib mengembalikan barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah mereka tetapkan. Dan jika si B tidak membayar atau tidak mengembalikan barang tersebut kepada si A, maka si B akan mendapatkan sanksi sosial berupa dipermalukan maupun dikucilkan dalam masyarakat. Sekian dari hasil pemaparan saya, dan saya ucapkan juga kepada kawan-kawan sekalian yang telah menonton video saya ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya Puan Olivia Stanggang, saya dari kelompok 3. Saya mengambil tokoh etnografi Lewis Henry Morgan. Saya akan menjelaskan biografinya, teorinya, dan juga hasil penelitiannya. Biografi Lewis Henry Morgan. Lewis Henry Morgan adalah seorang etnologi Amerika Serikat yang terkenal karena penelitiannya mengenai hubungan kekeluargaan. Lewis Henry Morgan lahir pada tanggal 21 November 1818 di Aurora, New York, Lewis Amerika. Henry Morgan menikah dengan Mary Elizabeth Steele pada tahun 1851. Lewis Henry Morgan meninggal pada tanggal 17 Desember 1881 di Rochester, New York, Amerika. Lewis Henry Morgan berpendidikan di Universitas Union College. Orang tua Lewis Henry Morgan, Zedediah Morgan dan Harriet Morgan. Teori Lewis Henry Morgan. Salah satu teori Lewis Henry Morgan yaitu teori evolusi kebudayaan yang secara universal melalui 8 tahapan. Yang pertama, zaman liar tua, yaitu zaman sejak manusia ada sampai menemukan api. Kemudian manusia menemukan keahlian meramu dan mencari akar-akar tumbuhan liar untuk hidup.
Yang kedua, zaman liar media, zaman di mana manusia menemukan senjata busur dan panah. Pada zaman ini, manusia mulai merubah mata pencariannya dari meramu menjadi pencari ikan. Yang ketiga, zaman liar muda. Pada zaman manusia menemukan senjata busur dan panah, sampai memiliki kepandaian untuk membuat alat-alat dari tembikar, namun kehidupannya masih berburu. Yang keempat, zaman barbar tua, yaitu zaman sejak manusia memiliki kepandaian membuat tembikar sampai manusia beternak dan bercocok tanam. Yang kelima, zaman barbar madia, zaman sejak manusia beternak dan bercocok tanam sampai menemukan kepandaian membuat alat-alat atau benda-benda dari logam. Yang keenam, zaman barbar muda, zaman sejak manusia memiliki kepandaian membuat alat-alat dari logam sampai manusia mengenal tulisan. Yang ketujuh, zaman peradaban purba, yang mana menghasilkan beberapa peradaban klasik zaman batu dan juga logam. Yang terakhir, yang kedelapan, zaman masa kini, yaitu zaman peradaban klasik hingga zaman sekarang, zaman modern. Hasil penelitian Lewis Henry Morgan, System of Consanguinity and Affinity of the Human Family adalah sebuah buku pada tahun 1871 yang ditulis oleh Lewis Henry Morgan dan diterbitkan oleh Smithsonian Institution. Itu dianggap dasar untuk disiplin antropologi dan khususnya untuk studi tentang kekerabatan manusia. Itu adalah puncak dari penelitian puluhan tahun ke dalam berbagai terminologi kekerabatan di dunia yang dilakukan sebagian melalui kerja lapangan dan sebagian melalui survei global tentang terminologi kekerabatan dalam bahasa dan budaya dunia. Ketertarikan Morgan pada sistem kekerabatan berasal dari minatnya pada sejarah dan masyarakat Liga Iroquois, terutama Seneca yang dia kenal dengan baik. Mempelajari organisasi sosial Iroquois, dia menemukan sistem matrilineal mereka dalam perhitungan kekerabatan, dan inilah yang mendorong minatnya dan terminologi kekerabatan untuk menelitinya. Baik, sekianlah yang bisa saya jelaskan mengenai tokoh etnografi Lewis Henry Morgan, biografinya, teorinya, dan juga hasil penelitiannya. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk membuat yang terbaik. Terima kasih.